warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Febri Setiawan di channel saya. Di sini saya akan sedikit berbagi pengetahuan dengan teman-teman semua tentang fonologi. Apa itu fonologi? Secara etimologis, fonologi berasal dari dua kata Yunani, yaitu fon dan logos. Fon yang berarti bunyi dan logos yang berarti ilmu. Maka pengertian harfiah fonologi adalah ilmu bunyi. Fonologi merupakan bagian dari ilmu bahasa yang mengkaji bunyi. Objek kajian fonologi yang pertama yaitu adalah bunyi bahasa atau fon yang disebut tata bunyi, fonetik. Dan yang kedua, mengkaji fonem yang disebut tata fonem atau fonemik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fonologi adalah cabang ilmu bahasa linguistik yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa, proses terbentuknya, dan perubahannya. Nah, sekarang pengertian fonetik dan fonemik. Bunyi bahasa dibedakan menjadi dua, yaitu bunyi yang tidak membedakan makna yang disebut dengan fon atau kita biasa sebut dengan fonetik. Dan yang kedua adalah bunyi bahasa yang membedakan makna yang kita sebut dengan fonem atau fonemik. Yang pertama adalah fonetik. Menurut Abdul Chair mendefinisikan bahwa fonetik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi-bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai tanda pembeda makna atau tidak. Sedangkan menurut Ahmad Mufak bahwa fonetik adalah ilmu yang mengkaji bunyi bahasa yang mencakup produksi, transmisi, dan persepsi terhadapnya tanpa memperhatikan fungsinya sebagai pembeda makna. Sedangkan menurut Bapak Marsono mendefinisikan bahwa fonetik adalah ilmu yang menyelidiki dan berusaha merumuskan secara teratur tentang hal-hal ihwal bunyi bahasa. Bagaimana cara terbentuknya, beberapa frekuensinya, intensitas timbernya sebagai getaran udara, dan bagaimana bunyi diterima oleh makhluk yang berbahagia. Berdasarkan definisi yang dikembangkan oleh para ahli, secara umum dapat dikatakan bahwa fonetik adalah bidang linguistik yang mempelajari bunyi baik itu proses terbentuknya dan bagaimana bunyi diterima oleh telinga pendengar tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Itu adalah fonetik. Sekarang adalah fonemik. Menurut Abdul Chair juga, fonemik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bahasa tersebut sebagai pembeda makna. Sedangkan menurut Ahmad Mufak juga bahwasanya fonemik adalah cabang studi fonologi yang menyelidiki dan mempelajari bunyi ujaran atau bahasa atau sistem fonetik suatu bahasa dalam fungsinya sebagai pembeda arti. Nah, dengan demikian bahwasanya dapat didefinisikan fonemik didefinisikan sebagai satuan bahasa terkecil yang bersifat fungsional. Artinya, satuan fonemik memiliki fungsi yang membedakan suatu makna. Oke, setelah kita mengetahui fonologi pengertiannya apa, fonetik apa, fonemik ada, sekarang kita langsung lagi ke klasifikasi bunyi bahasa berdasarkan ada tidaknya proses artikulasi. Nah, bunyi bahasa ada dua, yaitu bunyi vokal dan bunyi konsonan. Apa itu bunyi vokal? Bunyi vokal adalah bunyi bahasa yang dalam proses pembentukannya udara yang keluar dari paru-paru tidak mengalami proses artikulasi atau bertemunya artikulator aktif dengan artikulator pasif pada titik artikulasi. Dalam proses pembentukan bunyi vokal, udara yang keluar dari paru-paru hanya dapat hambatan pada pita-pita suara sehingga pita-pita suara tersebut bergetar, dan hambatan yang hanya terjadi pada pita-pita suara tersebut tidak disebut dengan proses artikulasi. Kawan, selanjutnya adalah bunyi vokal. Bunyi vokal itu ada berapa bunyi? Yang pertama ada I tinggi. I tinggi itu contohnya ngilo. Ngilo itu berkaca, dan nginang. Nginang. Nginang itu ungkapan kalau ada orang tua lagi memamah sirih. Saja ada I agak rendah. Iwak. Iwak itu ikan. Sedangkan ada lagi Inggris. Inggris itu nama negara. Ada huruf
E, 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 E itu ada egrang. Egrang itu mainan tradisional Jawa. Ada lagi entuk. Entuk itu boleh kalau dalam bahasa Indonesia. Ada lagi e. E. E itu kalau dicontohkan seperti entung. Entung. Entung itu ulat yang kalau yang ada di daun pisang. Entung. Entung. Ada lagi emas. Emas. Itu emas. Ada lagi huruf A. A. A itu kalau dicontohkan ada aku, ada ora. Ora. Ora itu tidak. Ada lagi yang A tapi pengucapannya itu mirip ke O. Contohnya gulo. Gulo. Ada lagi merica. Merica kita ungkap kalau itu dibaca merico. Itu. Ada lagi O. O. O bulat. O. Omah. Omah itu rumah dan obah. Obah. Obah itu bergerak. Sedangkan ada lagi huruf U. U pengucapannya mulutnya agak maju. U. U. U gitu. U dicontohkan ada urip. Urip. Urip itu hidup kalau dalam bahasa Indonesia. Ada lagi utang. Utang. Nah, itu adalah bunyi vokal. Oke, tadi sudah ada bunyi vokal. Nah, sekarang adalah bunyi konsonan. Bunyi konsonan adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan adanya proses artikulasi, yakni dengan dihambatnya aliran udara yang keluar masuk paru-paru pada salah satu tempat di saluran udara di atas glotis atau salah satu alat ucap manusia. Bunyi konsonan juga diklasifikasikan berbagai macam cara pengucapan. Ada juga yang pertama, ada bunyi bilabial. Bunyi bilabial adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan udara yang mengalir atau keluar dihambat oleh artikulator pasif bibir atas dan artikulator aktif bibir bawah. Contohnya up, up itu P, up itu B, dan itu M. Nah, untuk contoh katanya, untuk P itu pagi, dan untuk up itu B itu bunda, dan untuk itu mama. Seperti itu. Setelah bunyi bilabial, ada lagi bunyi labiodental. Nah, bunyi labiodental adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan udara yang mengalir atau keluar dihambat oleh artikulator pasif atas dan artikulator aktif bibir bawah. Contoh ada bunyi F, F, of, sama O. F itu contohnya dalam kata Febri, Febri, dan F, F, of itu ada kata virus. Ada O itu W dalam kata wanita. Ada lagi bunyi lamino alveolar, yaitu bunyi bahasa yang dihasilkan dengan udara yang mengalir dihambat oleh artikulator pasif gusi dan artikulator aktif lidah. Contohnya S, dan juga Z, gitu. Contoh untuk S ada sunyi, ada Z contohnya zaet, gitu. Oke, tibalah kita di sesi akhir. Terima kasih kepada penonton yang sudah menonton. Mohon maaf apabila dalam penyampaian masih banyak kata-kata yang salah, banyak yang masih kurang benar, mohon dimaafkan karena kita semua masih belajar bersama. Oke, untuk penonton semua jangan lupa untuk subscribe,
like and share karena ini ilmu. Ilmu semakin dibagikan akan semakin bertambah. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.